Salam Gloria, salam sehat, semangat pagi dan berkah dalam untuk kakak-kakak Dewan Pendiri, Koordinator Nasional dan anggota THS-THM, serta penyimak setia Senyum Pagi THS-THM dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Yohanes Damar Sasongko, anggota THS-THM Ranting Santo Yosep, calon distrik Uskupan Purwokerto, Jawa Tengah, di refleksi dan renungan singkat Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, edisi Selasa Paskah ke-7 18 Mei 2021, bertepatan dengan pesta Santo Yohanes Pertama, Paus dan Martir. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Sahabat Senyum Pagi, bacaan kitab suci pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Tema refleksi dan renungan singkat yang coba saya bawakan pagi ini adalah berdoa sepanjang waktu, orantes omni tempore. Mari sahabat-sahabat Senyum Pagi, kita bersama mempersiapkan diri, mempersiapkan batin dan pikiran kita, serta seluruh kegiatan pagi ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, permuliakanlah anakmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku.
dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Senyum Pagi, hari-hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita diajak mendaraskan novena Roh Kudus menyambut Pentakosta pada akhir pekan ini. Bersama itu pula hari Minggu kemarin 16 Mei kita memperingati Hari Komunikasi Sosial ke-55 yang oleh Bapak Suci Paus Fransiskus diberi tema Datang dan Lihatlah. Juga masih di bulan ini kita bersama-sama meneladani Bunda Maria, Bunda yang sangat setia dan bertekun dalam doa. Kita di bulan ini setiap hari berusaha untuk setia mendoakan Rosario Suci. Bacaan hari ini, kalau dari bacaan pertama kita diberikan teladan dari Rasul Paulus. Saya coba kutip beberapa ayat dari Kisah Para Rasul. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Di bagian akhir juga Paulus menyatakan, aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Melalui kisah kesaksiannya di hadapan penatua jemaat di Miletus, Paulus berani mengambil resiko yang begitu besar dalam pelayanannya demi semakin dimuliakannya kerajaan Allah. Tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Dan Paulus yang setia dan berani mengambil resiko itu pun menjadi salah satu poin penting yang mungkin bisa jadi refleksi kita hari ini. Dan dalam bacaan Injil hari ini pun kita mendapati Yesus berdoa kepada Bapa. Betapapun dia punya kuasa, ia tetap berdoa kepada Bapa, bukan saja bagi dirinya, melainkan juga bagi murid-muridnya seperti dalam bacaan Injil tadi. Dalam doanya, Tuhan Yesus mengajak menyatakan memuliakan Bapa melalui hidup dan pelayanannya di dunia ini, bahkan pada saat menjelang disalibkan. Cintanya mengalahkan maut, setia dan taat pada kehendak Bapa. Doa Yesus menunjukkan komunikasi yang begitu dalam dan intim secara pribadi dengan Bapanya. Menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, apa yang dilakukan
sebagai rasul, terlebih teladan Sang Guru sejati kita Yesus Kristus, menguatkan pesan yang begitu mendalam tentang arti setia dan taat, bertekun dalam doa sepanjang waktu, berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Seperti juga Bunda Maria yang juga setia dan taat pada kehendak Bapa dan menyimpan selalu dalam hatinya teladan Rasul Paulus, Bunda Maria, terlebih Sang Guru sejati kita Yesus Kristus, memberi kita contoh untuk selalu setia bertekun dengan kehendak Bapa melalui komunikasi yang intim, melalui komunikasi secara pribadi pada Bapaknya, melalui kesaksian, melalui keteladanan, dan untuk saat sekarang kita sebagai penerus, sebagai murid-muridnya, maka menjadi poin yang berharga menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kita selalu bertekun dalam doa, berkomunikasi secara intens, secara pribadi pada Tuhan, pada Bapa, dan meneladani apa yang menjadi semangat, kesetiaan, dan keberanian mengambil risiko Rasul Paulus, Bunda Maria, para kudus, dan Sang Guru sejati kita Yesus. Semoga kita semakin menjadi setia dan taat, semakin menjalin komunikasi yang lebih pribadi pada Bapa, bertekun dalam doa, dan menjadikan tanda kerahiman Allah nyata bagi sesama dan seluruh ciptaan, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad Maiorem Dei Gloriam. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu bersemangat menjadi saluran berkat. Salam sehat, tetap semangat. Deo Gracias.